Ya, karunia menikmati. Khotbah 6 ayat yang kedua, firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada saya dan saudara tentang karunia menikmati. Jemaat Tuhan, karunia menikmati bahwa ada sebagian orang Kristen, kekasih-kekasih Tuhan, yang kaya, sukses, usahanya, gajinya besar, punya pendidikan yang tinggi, hidup mapan, punya rumah yang sangat mewah, mobil yang bagus, pabrik dan restoran yang besar, bahkan punya rumah sakit sendiri. Namun ada sebuah penderitaan pahit yang sedang mereka alami, dan penderitaan itu adalah mereka tidak memiliki karunia menikmati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan di bagian terakhir. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dikatakan di sana bahwa orang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, bahkan tak kekurangan satu apapun dalam kehidupan mereka yang diingininya. Tetapi satu hal yang tidak mereka miliki adalah karunia menikmati. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah itu ada di antara saya dan saudara? Mari kita selanjutnya memperhatikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengatakan semuanya itu adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya percaya di antara kita tidak ada yang demikian, kekasih-kekasih Tuhan. Kita semua memiliki karunia menikmati. Haleluya. Dikatakan di sana timbullah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar mendapat karunia menikmati? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengalami penderitaan yang pahit atau kesia-siaan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan karunia menikmati tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengalami penderitaan yang pahit atau kesia-siaan? Sangat sayang sekali kekasih-kekasih Tuhan, apabila ada banyak orang sekali yang memiliki harta tetapi pada akhirnya mereka tidak menikmati, bersusah payah mencarinya tetapi mereka tidak menikmati hasil jerih lelah mereka. Kebenaran firman Tuhan selanjutnya, ada 3 bagian kekasih-kekasih Tuhan untuk mendapatkan karunia menikmati dan terhindar dari penyakit penderitaan pahit yang kita perlu. Sekali lagi, untuk mendapat karunia menikmati dan terhindar dari penderitaan pahit, maka kita perlu. Nah, ini yang kita perlukan, 3M. Kalau mau ditambah lagi 1M nanti bisa Bapak Ibu tambah di rumah sakit lagi. Nah, firman Tuhan 3M itu apa, kekasih-kekasih Tuhan? Yang pertama adalah mengakui. Apa yang kita akui dalam kehidupan saya dan saudara adalah mengakui setiap hari bahwa kita harus mengakui bahwa kekuatan, kesehatan, kelimpahan, kesabaran, makan minum, pakaian kita, usaha kita, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita, umur panjang, dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan, 1M yang dikatakan kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, sehingga kita bisa menikmati, sekalipun mungkin sedikit, sekalipun mungkin cukup atau tidak berkelimpahan, tapi kita bisa menikmatinya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakui di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, ini ada gambar Tuhan Yesus memegang pundak satu orang laki-laki. Dikatakan di sana ayat kedua adalah mempercayai. Apa yang harus kita percayai setiap hari? Yang kita percayai setiap hari adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Yesus Kristus adalah sumber berkat. Yesus Kristus selalu baik. Yesus Kristus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Dan selanjutnya Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong saya dan saudara.
maka sangat sulitlah kehidupan ini. Karena apa? Karena segala sesuatu itu berasalnya daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan. Makanya kalau Tuhan yang menopang saya dan saudara, maka kita tetap kuat. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus, darah Yesus sanggup melindungi saya dan saudara. Biasa yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, yang terakhir adalah mengucap syukur. Tadi kita dengar dari doa pemimpin pujian dikatakan kami mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, mengucap syukur ini adalah yang sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara setiap harinya. Kenapa, kekasih-kekasih Tuhan? Besar kecilnya berkat Tuhan yang kita miliki, yang kita terima hari ini, kita akan menikmatinya apabila kita menerimanya dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Besar kecilnya berkat Tuhan kalau kita mengucap syukur di dalamnya, maka kita menikmatinya. Mengucap syukur itu adalah 5 berkat yang kita terima saat dalam satu hari, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita mau melakukan yang M1 ini, yang pertama adalah kelimpahan. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti di rumah, kekasih-kekasih Tuhan. Yang pertama berkat Tuhan adalah kelimpahan.